Terus, perempuan itu, eee, khususnya di keluarga ya, itu kan dia identik sebagai pengelola keuangan. Jadi kalau aku nih ya istri gitu ya, dia pasti pengelolaan keuangan untuk keluarga sehari-hari, untuk anak gitu kan terutama. Nah itu, pasti kan harus punya dasar ya, harus punya dasar basic yang harus dimiliki nih, gitu kan. Istilahnya apalagi dulu nih bagi sahabat LPS yang mungkin baru berpasangan muda ya biasanya tinggal sendiri terus tiba-tiba menikah dan punya keluarga, waduh tiba-tiba bingung kan harus punya yang biasanya sama orang tua sekarang harus bisa mengendalikan atau mengontrol keuangan sendiri. Kira-kira basic apa sih yang harus dimiliki oleh para perempuan-perempuan ini nih supaya bisa mengontrol dirinya aman, sentosa keuangan-keuangan di keluarga aman gitu. Kira-kira apa sih, Nis? Oke, sebelum kita ke sana, kita kayak perlu mundur sedikit ya. Karena kan Boleh, kalau di boleh. society itu pasti mikir, oh perempuan Mm-mm. menteri keuangan gitu. Pokoknya Hmm, perempuan-perempuan inilah yang harus mengatur keuangan keluarga gitu. Sebenarnya kalau betul. kita kritisi ulang ya, pakai sudut pandang Hmm, 2022 gitu ya. Kenapa harus perempuan nih yang mengatur keuangan keluarga? benar. Sebetulnya kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Karena nggak semua perempuan dibekali hal itu. Pertama itu kan. Mm-mm. Yang kedua, Mm-mm. orang tuh beda-beda ya. Ada yang bisa kelola uang, ada Mm-mm. yang memang enggak gitu. Benar-benar bergantung Mm-mm. sama pengalaman hidup mereka masing-masing. Nah, Mm-mm. jadi Mm-mm. buat teman-teman di sini, kalau ternyata merasa selama ini suaminya bisa mengatur keuangan dengan baik, bisa Mm-mm. berinvestasi, bisa ya pokoknya keuangan keluarga itu terkelola, ya nggak apa-apa suaminya aja gitu Mm-mm. yang ngatur. Nggak Ya, mesti kamu nah, jadi terbebani, oh orang lain tuh ternyata istrinya yang ngatur ya, kok aku nggak dikasih hmm, ngatur uang sama suami misalnya, iya, iya, atau iya, iya, oh ternyata harusnya perempuan ya, nggak ada harusnya gitu ya di keluarga itu yang bisa mengelola keuangan adalah orang yang punya kemampuan untuk itu gitu. Kalau ternyata ya. suaminya punya kemampuan itu boleh suaminya. Kalau ternyata Hmm, istrinya yang lebih punya kemampuan itu boleh istrinya gitu. Tapi yang jelas yang dibutuhkan sebenarnya diskusinya gitu kan. Diskusi hmm, tentang uang ini mau dibawa kemana. Mungkin teman-teman di sini betul. kemarin sempat lihat ya di TikTok viral banget ibu-ibu Hmm, tuh ngomel gitu ya. Di TikTok kan suka banyak hmm, banget ya iya, cerita iya, ibu-ibu iya, iya. ngomel gitu. Dia ngomelnya gini katanya ke suami-suami tuh jangan suka ngatain istrinya boros. Karena yang Mm-mm. pertama, kamu itu bilangnya ngasih uang ke istri. Padahal tuh kamu bukan ngasih, tapi kamu nitip, katanya dia gitu ya. Kamu nitip uang buat belanja bulanan, kamu nitip uang buat bayar listrik, kamu nitip uang buat bayar sekolah anak gitu. Nah udah tiga Oke, minggu kalau istrinya minta lagi tuh dikatain istrinya boros gitu kan. Lah boros. Ah, padahal benar. suaminya yang nitip duitnya kurang gitu. Nah itu tuh rame Iya, banget iya, kan. iya. Nah pembicaraan-pembicaraan seperti ini tuh menurut aku penting banget ya. Meskipun kesannya bercanda, meskipun kesannya kayak ngomel tuh emak-emak gitu ya. Tapi kan itu sebenarnya ada ketimpangan dalam rumah tangganya dia. Bahwa mungkin Betul. selama ini dia nggak bisa berdiskusi dengan bebas dengan suami Hmm, atas pengeluaran-pengeluaran di rumahnya gitu ya. mm-mm. Pokoknya suaminya bilang gajinya cukup, nggak cukup harus cukup. Siapa tahu padahal gajinya nggak Nah, cukup iya, gitu ya. iya, benar. Nah, disitulah diskusinya yang penting itu. Jadi bukan siapa yang mengatur, tapi gimana Mm-mm. kita berdiskusi, gimana sih keuangan keluarga ini mau dikelola, kita mau Mm-mm. berinvestasi di mana, kita pola menabung kita seperti apa gitu, apakah uang kita cukup, nanti anak mau sekolah di mana. Nah, diskusi-diskusi itulah sebetulnya yang lebih penting untuk dijalani dibandingkan siapa nih yang akan ngatur keuangan keluarga. Betul. Again, aku sepakat nih sama Nisa yang namanya kesetaraan itu dalam komunikasi sangat penting. Jadi sahabat LPS nanti mungkin di sini ada yang pasangan muda ya, jangan terlambat untuk segera sering berkomunikasi, bukan segera ya, intens berkomunikasi tentang pengeluaran keuangan. Nah, bagi yang masih single ya jangan juga merasa aduh aku nggak bisa gitu ya, tapi tetap harus mau belajar dan membenahi diri nih gitu ya. Kira-kira wah aku kalau udah umur segini kok gini-gini aja apa yang harus aku lakukan. Jadi apalagi informasi sekarang banyak nih. Ya, follow IG-nya LPS, follow IG-nya Anita. Di situ udah banyak banget semua informasi supaya sahabat LPS juga bisa berbenah diri nih kira-kira apa aja yang mesti diikuti kiat-kiatnya supaya pengelolaan keuangan secara pribadi juga aman. Ya, seperti Anissa bilang ya, kalian harus bisa berkomunikasi. Mungkin yang masih single bisa komunikasi sama orang tuanya, cari Kalau informasi yang lebih lanjut masih lagi. single Nah, sebenarnya nah coba buka beda, ada komunikasi. perbedaan nggak?
Iya dong, jadi sebenarnya Gimana? krusialnya tuh pas lagi single ya. Kalau single dan Nah, berencana menikah, sebenarnya konsep awalnya adalah gimana kamu menikah dengan orang yang bisa setara dalam diskusi keuangan nantinya di keluarga gitu. Karena kan banyak banget ya perempuan-perempuan yang nggak mau nih ngomongin uang sama calon suaminya karena takut dikatain hmm, matre, karena hmm, kayak takut belum apa-apa kayak kenapa sih udah ngomongin belum uang. juga nikah udah ngomongin uang itu kan sering banget ya hal kayak gitu. Bener-bener Loh, bener. padahal itu adalah sesuatu yang harusnya memang diomongin di awal gitu ya. Nanti keuangan Betul, keluarga betul. kita siapa yang akan ngatur? Aku akan boleh tetap kerja nggak sih? Meskipun kita udah Mm-mm, nikah dan udah punya anak misalnya. mm-mm. Poin-poin tentang keuangan itu dibicarakannya idealnya justru memang sebelum nikah. Jadi Belum. pas udah Oh, nikah, oke. kita udah tahu gitu loh. Siapa tahu kalau nggak diomongin Mm-mm. ternyata suaminya utangnya banyak ya kan. Dan Ternyata oh selama iya ini benar-benar suaminya dia belanja ketempuhan. pakai kartu kredit. Oh, ya kan. Jadi hal-hal kayak gitu yang sebenarnya kita usahakan diomongin di awal. Jadi nggak zong ya udah nikah. Benar-benar. Gini Wah, banget gitu. oke oke. Benar-benar bisa. Jadi Uh-uh. aku koreksi ya. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang sekarang sudah mau menikah, bicarakanlah sedari awal sebelum menikah. Jadi nggak usah pakai malu-malu gitu. Harus sekarang. Nah, setelah menikah harus makin intens. Nah, Mm-mm. sekarang nih, Nisa yang masih single, tetap harus cari tahu kan apa-apa aja yang bisa dia benahi untuk pengelolaan finansialnya semakin bagus ya. Oke, Mm-mm. bisa mungkin next nih ya, Nis. Aku sering banget, mungkin aku juga salah satunya. Jadi kita stigma, jadi kita stigmanya gini, perempuan itu kalau sebel atau lagi stres itu, tapi ini juga dengan kesenangan sih ya, senangnya belanja gitu ya, Mm-mm. senangnya lihat apa namanya marketplace misalnya gitu, itu kan ada tuh stigma seperti itu. Nah ini ada nggak sih unsur psychology of money-nya gitu ya? Karena ini deh case yang paling sangat dekat nih ya, misalnya ya, ini udah mau lebaran nih ya, udah mau lebaran. Nah, biasanya nih perempuan-perempuan nih kan misalnya baru dapat THR atau ada pemasukan yang lain, wah udah mau lebaran nih gitu. Ah, pakai baju baru, beli baju baru padahal baju tahun lalu masih ada gitu kan. Ya, pokoknya semuanya apapun baru, ini baru gitu. Jadi ada culture yang pengennya tuh serba serba baru gitu kalau perempuan gitu. Gimana nih kalau bisa ngeliatnya? Jadi ini adalah salah satu stigma yang aku tuh pengen banget udahan yuk gitu, jangan ngomong kayak gitu lagi. Kenapa? Karena kita tuh Hmm. sering banget ya mengawali kalimat dengan namanya juga cewek ya suka impulsif buying Hmm. gitu. Apakah kamu tidak pernah Impulsive melihat buying. apakah kamu tidak pernah melihat suami-suami impulsif buying? Mereka juga suka kok impulsif buying gitu ya. Atau suka gini namanya juga cewek suka banget shopping misalnya gitu. Padahal Mm-mm. banyak banget rumah tangga yang istri-istrinya berusaha belajar kelola uang gitu ya dan pada akhirnya habis uangnya sama suami hobi sepeda motor apa segala macam dengan alasan namanya juga cowok gitu ya. Jadi ada Iya, kayak iya, namanya iya. juga cewek namanya juga cowok gitu, itu kan sebenarnya adalah pembenaran-pembenaran yang nggak perlu gitu ya. Kamu nggak Iya, perlu iya, iya. bawa-bawa kamu cewek kamu cowok kalau kamu memang impulsif, kalau kamu memang nggak bisa punya kontrol diri yang baik, nah itu bukan karena kamu Mm-mm. laki-laki atau bukan karena kamu perempuan. Mm-mm. Tapi karena ditarik dari sisi psikologi sebenarnya menarik. Kenapa? Mm-mm. Karena setiap orang Mm. itu sebenarnya masa lalunya dia itu akan sangat berpengaruh dengan bagaimana dia membelanjakan uangnya saat ini gitu ya. Aku selalu percaya Ah, ada hal-hal di masa lalu yang bikin kita seperti ini. Dan di masa lalu ini belum tentu kita yang mengalami. Bisa jadi orang tua kita yang mm. mengalami. Contohnya misalnya orang tua kita dulu sering berantem sama om dan tante kita rebutan warisan Mm-mm. gitu ya misalnya ya. Jadi Mm. kita tuh Mm-mm. menganggap uang itu sebagai sesuatu yang bikin konflik. Uang itu sesuatu Mm-mm. yang jelek gitu ya, yang buruk. Nah, pada Mm-mm. akhirnya itu juga berpengaruh pada gimana kita ngelihat uang saat ini gitu ya. Aku nggak usah lah punya Iya, uang iya, iya, banyak iya, iya. gitu. Nggak apa-apa Iya, lah aku iya. hidupnya prihatin aja. Nah, itu kan sangat berpengaruh gitu. Nah, begitupun dengan Iya. berbelanja. Mungkin dulu Mm-mm. orang tuanya ngirit banget tapi suka banget bantu orang. Ada nih tipe orang tua kayak gini Mm. ya. Mm. Jadi buat Mm-mm. anak-anaknya Banyak, ngirit banyak. banget tapi Mm-mm. untuk orang lain tuh berbagi terus gitu. Nah, anak-anaknya bete Iya, kan, iya. kayak Mm-mm. kok bantu orang terus ya, buat aku kapan Mm-mm. gitu. Jadi ada Iya, iya, iya. relasi-relasi dengan uang yang jadinya kurang baik karena hal-hal itu. Nah, ketika punya Mm. uang sendiri, jadinya kita ke titik ekstrim yang satunya nih, dulu nggak pernah dibeliin apa-apa sama orang tua, sekarang mau beli apapun yang bisa aku mau gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang menurut aku perlu kita
resapi ulang. Aku tuh sebenarnya kenapa ya Ya. kayak gini? Kok aku suka Hmm. belanja ya? Apakah aku suka belanja karena aku mengisi kekosongan gitu ya dalam Hmm. hidupku? Misalnya aku kesel karena di kantor lagi banyak deadline. Aku kesel Hmm. karena berantem sama suami gitu ya. Aku lagi kesal karena ngobrol sama orang tua aku tapi nggak nyambung misalnya. Nah, ketika Hmm. kita terus-menerus mengaitkan hal-hal yang sifatnya emosional dengan perbelanjaan, itu sih nggak akan pernah selesai. Karena kan Hmm. selalu ada Betul. perasaan itu ya. Kita lagi seneng Benar-benar. belanja, katanya self reward kan ya, happy belanja gitu. Benar. Self Lagi reward sedih tuh. juga belanja, ya kan? Abis Benar. itu lebaran juga belanja, ya nggak Belanja. mungkin kan kamu nggak punya aset gitu. Nah jadi Betul, betul. aku pingin ngajakin teman-teman di sini untuk setiap kali mengeluarkan uang itu kita coba keluarin uangnya dengan rasional gitu. Oh Yes. aku berbelanja bukan karena aku lagi sedih, bukan karena aku lagi senang, tapi karena aku memang perlu aja nih kursi kerja baru gitu ya, karena kursi kerja Ya, ini sudah ya, kurang nyaman misalnya. Atau betul. oh aku mau beli tas bukan karena aku sedang sedih, bukan karena aku pengen terlihat keren oleh orang lain, tapi karena aku sudah 1 tahun tidak beli tas dan ini ada budgetnya untuk beli maka aku mau membeli. Itu kan keputusan-keputusan yang Betul. rasional gitu, nggak lagi Ya, ya. emosional, nggak lagi FOMO, nggak lagi karena Benar. hal-hal yang sifatnya tuh sebenarnya akan terus-menerus muncul gitu. Iya, iya, iya. Ya, aku sering bilang juga nih di beberapa sesinya IG live-nya LPS. Jadi sahabat LPS yang apa disebutkan Anissa tadi itu bisa disimpulkan set your priority itu based on your need ya, bukan your wants karena wants-nya kita, wants aku banyak, wants-nya Nisa juga mungkin banyak, tapi ya wants-wants-nya banyak terus ya, dan nggak pernah selesai, nggak pernah tuntas gitu. Jadi uh, belajarlah untuk bisa menentukan kebutuhan kalian dulu gitu ya, supaya nggak ke-FOMO kebablasan katanya. Oke. Wah, makin banyak nih yang mau tanya, mungkin aku selingi terakhir aja dulu ya. Um, Sebentar. Ini sekarang tuh kan perempuan-perempuan ini udah mulai bisa mengenal berbagai macam informasi terkait dengan investasi, ya kan? Nah, tadi kayak Anissa bilang tuh kan ada stigma-stigma kalau investasi sekarang aku mau jadikan alasan aku mau beli skincare, skincare yang lumayan lah harganya gitu. Itu investasi kan buat kesehatan kulit misalnya gitu. Investasi beli barang yang top brand gitu ya. Gitu. Karena itu bisa buat nabung misalnya gitu, karena mungkin nilainya jadi gak turun-turun misalnya gitu. Coba aku pengen tahu tuh, menurut kamu seperti apa tuh sekarang fenomena itu? Sebenarnya nggak apa-apa loh. Maksudnya financial planning itu nggak ngelarang kita belanja, nggak ngelarang kamu ke dokter kulit, beli skincare. Aku tuh suka banget Eh, ya sama hal-hal itu gitu ya. Tapi gimana caranya nah, kita bikin budgetnya supaya tetap sesuai kemampuan gitu. Jadi yes. financial planning itu tentang hidup sesuai kemampuan. Dan kita tuh menyadari Hmm, penuh bahwa kita hidup tuh nggak hanya di hari ini, tapi juga hidup di masa depan. Ya kan? Kayaknya akan bener sangat banget. sebel gitu ya kalau sekarang kita bisa hidup enak, beli skincare bebas, mau jajan delivery makanan bebas gitu ya. Ya, ya. Apapun yang kita inginkan tuh bisa kita beli. Tapi nyadar nggak sih kalau kita nggak nabung dari sekarang, di masa depan mungkin kita nggak bisa melakukan itu gitu. Karena kita udah nggak di Hmm, usia produktif dan kita nggak punya aset yang cukup untuk menghidupi diri kita di masa depan nanti. Nah, financial planning itu ngajak kamu bahwa hidup itu sesuai kemampuan di hari ini dan di masa depan gitu. betul. Gimana caranya biar uang kamu cukup di hari ini dan cukup di masa Ya, depan. Dan uang kamu itu nggak akan kumpul sendiri gitu di masa depan kalau hari ini kamu nggak mulai ngumpulinnya. Sebenarnya itu kan bener, bener. konsepnya Bener, tuh di bener, situ. bener, exactly. Jadi mau beli Bener, apa bener. aja tuh boleh sebenarnya asal yang punya uangnya, ada budgetnya gitu kan. Ada orang-orang yang Mm-mm. uang THR karena aku udah rutin nabung setiap bulan uang THR aku mau habisin aja ini saatnya aku belanja Ya, lifestyle. Ya boleh kan tandanya ya, kamu punya ya. uangnya gitu ya. Betul, Tapi kalau betul. misalnya aku udah rutin nabung tiap bulan, aku juga boleh dong THR aku mau dihabisin semua, tapi masih ada Mm-mm. utang nih, utang kartu kredit, utang pinjol Ya, gitu ya. Nah, ya, itu kan ya. beda cerita gitu. Betul, Melunasi betul. utang akan jadi prioritas kamu duluan gitu. Oke, benar ya. Tadi based on priority lagi ya. Again, sahabat LPS, jadi budgeting itu perlu. Jadi bukan berarti kalian nggak boleh. Misalnya nih kalau perempuan ya kan, aduh skincare itu misalnya iklannya di mana-mana gitu kan. Siapa yang pengen mempercantik diri ya nggak bener gak sih, Sis? Ya, jadi boleh, boleh banget. As long as kalian punya budget yang cukup untuk bisa belanja gitu. Oke, Miss, ini aku bacain beberapa pertanyaan yang masuk ya, Miss. Oke. Oke.
Oke. Eh, eh, eh. Oke. Dari Miss Miss Tita, Mbak Nisa, apa sih indikator bahwa keuangan keluarga dikatakan sehat?